Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, baik. Oke, kita akan mulai kuliah ya. Kuliah ke-11, Sejarah dan Pengertian. Sebenarnya tidak hanya pengertian, tapi mungkin konsep ya. Konsep komunikasi pembangunan. Baik. Ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama tentang perspektif sejarah, lalu definisi komunikasi pembangunan, tujuan komunikasi pembangunan, aktor utama, dan lingkup. Ya, lingkup komunikasi pembangunan. Oke, kita akan masuk pada sub pokok bahasan yang pertama tentang sejarah, ya, perspektif sejarah. Di bab sebelumnya, di awal perkuliahan kita sudah membahas bahwa komunikasi pembangunan itu adalah komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi yang bertujuan ya, untuk mengimplementasikan program-program pembangunan, di mana program pembangunan itu sendiri adalah bagaimana orang bisa meningkat ya kondisinya ya, baik itu dari aspek pengetahuan, sikap, ya, tindakan atau keterampilan, ya, dan juga hal-hal dari aspek pembangunan manusia. Baik, konsep pembangunan sebenarnya mempengaruhi konsep komunikasi pembangunan. Jadi konsep pembangunan yang berlaku pada saat itu, ya, itu akan berpengaruh terhadap apa, ya, konsep komunikasinya. Bagaimana komunikasi itu dilakukan dengan konsep pembangunan yang dipegang atau akan diterapkan. Gitu. Ada beberapa tokoh, ya, komunikasi pembangunan, ya. Antara lain adalah yang berorientasi pada konsep modernisasi. Dan itu adalah Daniel Lerner, lalu Rogers, dan Scrum. Lalu kemudian yang dengan perspektif partisipasi atau multidimensi, itu adalah Melcott, ya, lalu Paulo Mefalopoulos, ya. Dan itu adalah beberapa tokoh, ya, nanti mungkin teman-teman akan memahami apa sih yang kemudian disebut dengan konsep modernisasi itu oleh Lerner, oleh Scrum, dan oleh Rogers. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ya. Dari waktu ke waktu telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan. Ya. Mungkin teman-teman kalau membaca buku konsep tentang pembangunan, di sana ada yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dan itu yang kemudian disebut dengan modernisasi. Dan modernisasi itu dari kata modern. Jadi modern adalah kekinian, ya. Mode dari kata mode, ya, modernisasi. Jadi itu adalah secara konsep umumnya dia mengganti cara-cara yang tradisional dengan cara-cara yang maju, yang kekinian. Biasanya dia berbasis pada teknologi. Nah, itu pada konsep pembangunan yang berorientasi pada paradigma modernisasi, penekanannya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Jadi apapun program-program pembangunan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan produk domestik bruto gitu ya, kemudian angka-angka pertukaran ya. Lalu kalau di dalam statistik itu ada GNP ya. Lalu ada lagi pendapatan per kapita, ada lagi ya macam-macam jumlah rupiah per hari, per bulan, per tahun ya, jumlah produk-produk yang dihasilkan dari berbagai sektor. Nah, semua itu adalah diarahkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Nah, lalu kemudian nanti kita akan cek bagaimana peran komunikasi di situ. Nah, tahun 1960 sampai 1980 itu bergeser dari paradigma modernisasi yang tadi berorientasi pada penerapan teknologi baru, mengganti teknologi tradisional ya dengan cara-cara modern, dengan cara-cara teknologi maju. Nah, berganti dengan yang disebut paradigma ketergantungan atau kemandirian negara. Nah, di sini disinyalir bahwa ketergantungan negara mana ya, negara-negara belahan bumi bagian selatan itu biasanya negara-negara yang
sedang berkembang gitu ya, atau kalau dalam kata-kata yang lebih tegas itu dikatakan negara miskin gitu ya, tergantung pada negara-negara industri maju, dan itu biasanya adalah di belahan bumi sebelah utara. Dan itu ketergantungan negara miskin terhadap negara kaya, negara maju. Nah, di sana konsep yang berdampingan dengan ketergantungan ini adalah kemandirian negara. Kenapa? Karena sebenarnya negara maju itu memberikan pinjaman ya kepada negara-negara miskin. Nah, ada beberapa negara dengan kebijakannya, mungkin negara tetangga kita juga begitu, Malaysia misalnya, dia kemudian menolak untuk tergantung gitu ya, tapi dia berusaha untuk memandirikan negaranya. Nah, dulu juga pernah ya Presiden Soekarno itu mengemukakan tentang bagaimana negara ini bisa mandiri dan tidak berhutang. Nah, tapi ketika masuk di periode pemerintahan Orde Baru, di mana kita juga menerima bantuan hutang dari negara-negara maju, yang kemudian ada IMF, ada Bank Dunia, ada ya macam-macam ya yang memberikan hutangan pada kita. Nah, sekarang kayaknya kita semakin tergantung tuh ya dengan era sekarang, pembangunan yang sekarang. Oke, lalu kemudian setelah tahun 80, di sini masuk paradigma pembangunan baru, yaitu antara lain kita mengenal tentang community development ya. Dan ini menjadi alternatif pendekatan pembangunan ya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau ekonomi konvensional, lalu diteruskan dengan ketergantungan pada negara maju, terutama pada pinjaman hutang. Lalu kemudian di 80 itu mulai masuk another development, itu antara lain adalah community development, dan itu pendekatannya bukan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan pada partisipasi masyarakat, lalu ada kemandirian, keberdayaan, lalu ada diversity, istilahnya adalah keragaman ya. Lalu muncul di era ini adalah desentralisasi, lalu tidak sentralistik lagi, seperti itu. Jadi ketika pergeseran paradigma pembangunan terjadi, maka saat itu juga terjadi perubahan terhadap konsep-konsep komunikasi pembangunan dalam waktu yang bersamaan, gitu. Oke. Lalu, ini belum di slideshow ya ternyata. Ya. Lalu kita akan masuk, tadi saya sedikit banyak sudah menjelaskan konsep pembangunan, yaitu tentang perubahan sosial ke arah yang lebih baik, gitu ya. Lalu kemudian ada Ada indikator-indikator ya. Kalau sekarang kita mengenal Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, dan itu sudah kita bahas di pertemuan kedua lalu ya. Lalu kemudian ada inovasi. Nah, inovasi ini adalah sesuatu penemuan baru. Jadi bisa invention ya, itu ada pengembangan dari inovasi yang lama, bisa juga penemuan sesuatu yang baru sama sekali. Dan karena penemuan suatu inovasi ini, maka kemudian dia mendorong terjadinya program pembangunan, yaitu implementasi dari inovasi tadi. Jadi program-program itu adalah mengimplementasikan suatu inovasi ya. Seperti IPB misalnya dengan temuan-temuan barunya bidang pertanian yang sangat terkenal kan, ada IPB 3S ya, padi, lalu kemudian ada cabai, pelangi, lalu produk-produk hortikultura, dan itu adalah bagian dari inovasinya IPB. Maka kemudian ketika itu diimplementasikan di masyarakat, maka program komunikasi pembangunan itu menerapkan atau mengimplementasikan inovasi-inovasi yang tadi sudah ditemukan. Tidak saja pada inovasi fisik, tapi bisa juga inovasi sosial, misalnya pendekatan-pendekatan baru, misalnya dalam keluarga berencana, itu kan cara pandang baru dalam mengelola atau mengatur keluarga, selain menggunakan alat kontrasepsi juga ada cara-cara baru di dalam bagaimana membuat keluarga itu sejahtera, bagaimana konseling remaja, kemudian pendampingan lansia. Nah, itu
Itu inovasi-inovasi baru di bidang pembangunan dan itulah yang kemudian mendorong berperannya komunikasi. Oke. Lalu kemudian konsep berikutnya adalah komunikasi. Kita tahu ya, jadi wadah pertukaran informasi atau strategi, channel ya, saluran ya, itu adalah komunikasi. Nah, kemudian kita akan simpulkan bahwa komunikasi pembangunan adalah penerapan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Jadi itu. Baik, ini adalah definisi komunikasi pembangunan yang sudah dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain. Itu adalah desain, ya desain itu adalah bisa cara-cara gitu ya, bisa juga strategi ya, dan penggunaan ya sistematis dari aktivitas partisipatif ya, jadi kemudian pendekatan, metode, jadi strategi dari penggunaan pendekatan partisipatif, lalu metode-metode, media. Nah, semua ini adalah digunakan untuk berbagi informasi di antara stakeholders. Ya, stakeholders itu siapa? Ya, pihak-pihak yang terkait dengan proses komunikasi pembangunan untuk mencapai suatu pemahaman bersama dan konsensus untuk melakukan tindakan kolektif atau tindakan bersama. Jadi singkatnya, komunikasi pembangunan itu adalah strategi ya yang merangkum ya pendekatan partisipatif, lalu kemudian cara-cara, juga gabungan media ya untuk berbagi informasi antar stakeholders, mencapai pemahaman bersama, melakukan tindakan kolektif. Jadi kalau dibagi bagian-bagiannya itu part 1 itu adalah strategi. Ya, strateginya apa? Desainnya seperti apa? Ya menggunakan tadi pendekatan, cara partisipatif, metode, media itu part 1. Part keduanya adalah untuk apa? Untuk berbagi informasi. Jadi part 1-nya adalah strategi, pendekatan partisipatif menggunakan metode, media, lalu part 2 adalah untuk berbagi informasi. Part 3-nya adalah di antara stakeholders. Jadi part 1, part 2, part 3 di antara stakeholders dalam proses pembangunan. Untuk apa? Untuk mencapai pemahaman bersama, melakukan tindakan. Jadi ada 4 bagian. Kalau definisi ini lalu dipotong-potong menjadi satu klase ya, bagian-bagian kalimat yang bermakna, maka kita bisa penggal menjadi 4. Yang pertama adalah desain ya atau strategi ya, dan penggunaan tadi aktivitas partisipatif, metode, media itu part 1. Lalu untuk berbagi informasi adalah part 2. Di antara stakeholder adalah part 3. Lalu tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman dan konsensus. Oke, jadi gitu cara memahaminya ya. Oke, nah tujuan dari komunikasi pembangunan itu adalah untuk memfasilitasi kegiatannya, peran serta masyarakat. Ini dikatakan sebagai memfasilitasi partisipasi. Jadi memfasilitasi siapa? Memfasilitasi masyarakat, stakeholders di berbagai level ya. Untuk apa? Untuk mulai dari mengidentifikasi, melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, program, dan teknologi yang tepat. Nah, itu untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan. Ini bagian dari tujuan. Jadi kata-katanya bisa diganti mencegah, mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau tadi adalah strategi komunikasi itu tujuannya adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengimplementasikan program dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan. Oke. Ya, jadi tadi sudah saya bagi-bagi kan, ya. Jadi definisi tadi bisa dipotong-potong, ya. Upaya strategis penggunaan media dan komunikasi menangani masalah-masalah sosial ini dengan kata-kata yang lain lagi, ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Pertama tadi betul, ada pendekatan, ada desain, nah itu adalah strategi. Nah, strategi ini apa maksudnya? Karena dia dipakai sebagai strategi, artinya dia memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan. Itu dikatakan sebagai strategi. Lalu ada media, ada masalah yang dihadapi, dan tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, jadi itu. Baik, tujuan komunikasi pembangunan. Nah, ini
Ada banyak tujuan dalam komunikasi, tetapi ketika kita bicara dalam konteks komunikasi pembangunan, maka tujuannya adalah satu, merubah perilaku. Ya, jadi merubah perilaku tentu ya tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara persuasif, membujuk, ya, memberi informasi, lalu memberikan bukti-bukti, gitu ya. Bisa juga tuh mengajak metodenya atau strateginya bisa mengajak juga jalan-jalan ke tempat yang sudah berhasil. Ya, jadi misalnya kalau saya pernah melakukan kayak piknik ya atau dharma wisata gitu ya, petani-petani di daerah Wonogiri, kemudian saya ajak jalan-jalan ke Malang. Malang adalah tempat yang dimana kelompok tani itu sudah relatif maju, mengelola pekarangan, menanam sayuran, termasuk juga tanaman buah, apel, jeruk, stroberi, macam-macam ya. Nah, daerah dingin di sana. Meskipun dengan kondisi yang relatif berbeda, iklim, agroklimatnya berbeda, tetapi ketika masyarakat ini diajak mengunjungi kebun, lalu melihat tanaman begitu luas, menghijau, subur, petaninya rajin, dia akan termotivasi untuk yang sebelumnya mungkin sudah tidak semangat gitu ya, males gitu ya. Lalu dari Malang tuh mereka bawa bibit, beli benih gitu ya, dengan harapan adalah dia bisa ditanam di pekarangannya. Nah, itu adalah membujuknya dengan cara apa ya tadi, dengan strateginya tadi bisa dengan diajak jalan gitu ya, mengunjungi suatu tempat-tempat yang baru. Nah, biasanya itu cara-cara seperti itu tepat untuk memotivasi. Nah, kalau tidak bisa jalan-jalan gimana? Ya paling tidak nonton film. Ya, jadi film adalah merepresentasikan atau menghadirkan situasi yang mirip kondisi nyata, yaitu dengan film, masyarakat tuh bisa menonton. Oh, ternyata di Malang sana masyarakatnya juga masyarakat sederhana, tetapi dia rajin mengelola lahannya, menanami dengan tanaman buah, lalu kalau buah panennya banyak, lalu diolah menjadi keripik. Jadi saya bawa juga dia ke tempat pengolahan keripik dan belanja di tempat keripik, nah, lalu nanya-nanya pengolahannya seperti apa. Nah, proses atau desain strategi tadi itu tidak harus misalnya diceramahi begitu, bukan, tetapi bisa tadi diajak berkunjung atau nonton film, itu bagian dari cara membujuk ya, mempengaruhi sikap. Lalu kemudian memberikan informasi kepada individu ya tentang pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, bisa juga dengan latihan atau pelatihan. Nah, misalnya dengan gimana saya menjelaskan tentang misalnya fungsi-fungsi tanaman obat. Nah, saya jelaskan ini kumis kucing, misalnya sambiloto, misalnya atau itu apa namanya tuh rimpang kayak jahe, temulawak. Nah, itu saya jelaskan gunanya dulu. Nah, itu kan pengetahuan tentang gitu ya manfaat mengkonsumsi misalnya tanaman herbal, tanaman obat. Nah, lalu kemudian setelah mereka tahu ya, oh ternyata jahe bisa disimpan, dibuat misalnya jahe instan gitu. Lalu kemudian diajari dengan belajar membuat jahe instan. Jadi pertama dia diajari diberitahu tentang apa fungsinya ya, manfaatnya gitu, cara menanamnya. Nah, setelah mereka tertarik tuh, oh itu bagus tuh bisa disimpan, bisa dicampur dengan susu, bisa dibuat di rumah gitu dengan skala yang sederhana. Rumah tangga itu bisa dibuat konsumsi keluarga. Kalau memang nanti lebih banyak hasil kebunnya bisa dijual, dikemas dalam saset-saset. Nah, tentu pertama diberi pengetahuan dulu, ya informasi untuk meningkatkan pengetahuan maksud saya. Lalu kemudian diberikan keterampilan, diajari mengolah ya, mengolah jahe menjadi jahe instan, mengolah hasil temulawaknya dirajang menjadi simplicia atau temulawak kering supaya dia bisa awet. Jadi kalau panennya banyak nanti tidak busuk tetapi diolah. Nah, itu adalah bagian dari tujuan komunikasi yang untuk meningkatkan keterampilan baru. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah mendidik masyarakat. Ini adalah dengan merubah norma sosial. Nah, norma ini kan aturan-aturan ya. Misalnya apa? Kalau dalam komunikasi pembangunan, misalnya bidang kesehatan ya, banyak mitos-mitos untuk misalnya anak balita, banyak mitos untuk ibu hamil, misalnya gitu. Ibu hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi makannya tuh terbatas sampai ibu hamilnya tuh kurang gizi.
Jadi seringkali saya menemui di dokter kandungan itu ibu-ibu yang, kenapa Bu? Waktu saya tanya, oh ini bayinya kecil gitu. Kenapa? Umurnya sudah 8 bulan tapi beratnya bayinya katanya baru 1,3. Waduh, kenapa? Saya tanya gitu. Emang nggak suka makan gitu ya. Nah, waktu kemudian saya tanya sambil nunggu dokter masih lama, lalu saya ajak ibu itu, Bu, yuk kita jajan yuk ke warung, kan udah siang, kita perlu makan siang gitu. Terus waktu pesan, saya pesan jus misalnya. Terus dia nanya, emang boleh minum jus? Loh, boleh, kenapa enggak? Gitu. Katanya ini nanti bayinya gini gitu, gini gitu. Nah itu tuh kan norma ya, mitos, aturan-aturan yang mungkin itu harus diberi informasi supaya mitosnya berubah. Nah, akhirnya kemudian makan Bu yang banyak ya. Makan, minum jus, lalu makan makanan yang bergizi, ikan, daging. Terus dia selalu tanya, emang boleh? Boleh makan itu daging. Kata ibu saya, kata dia, itu nanti kalau makan daging bayinya gini gitu. Aduh bukan, nggak seperti itu. Dan gitu. Jadi itu adalah beberapa mitos dan banyak sekali yang itu menurut saya adalah membuat status kesehatan ibu hamil itu menjadi buruk atau kurang baik karena terlalu banyak mitos di masyarakat dan itu adalah aturan norma yang disosialisasikan sejak kecil sampai dia kemudian menikah hamil dan itu tidak berubah, maka fungsi atau tujuan komunikasi pembangunan adalah mendidik masyarakat untuk merubah norma sosial. Tentu ya, norma sosial yang membuat status pendidikan dan status gizi mereka buruk ya. Status pendidikan juga begitu bisa dirubah. Misalnya yang sekolah hanya yang laki-laki saja, ngapain perempuan sekolah, nanti toh juga jadi istri, kerja di dapur. Nah itu bedanya perempuan yang sekolah kerja di dapur dengan bedanya perempuan yang nggak sekolah, nanti beda gitu. Cara meramu menu makanan, cara mendidik anak. Kalau perempuan yang sekolah kan dia pintar, dia punya pengetahuan dan tahu bagaimana yang terbaik untuk keluarganya. Nah dari begitu, jadi beberapa contoh tadi ya membuktikan bahwa tujuan komunikasi pembangunan adalah membujuk, ya tadi mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan memberikan informasi, juga memberikan testimoni supaya perilakunya berubah. Oke, lalu memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru, dan kemudian mendidik masyarakat dengan merubah norma sosial. Nah, berikutnya yang tujuan komunikasi pembangunan, ada yang berkaitan dengan watchman function, lalu policy function, dan teaching function. Baik, nah ini yang watchman, jadi ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan, jadi fungsinya adalah fungsi untuk memberi informasi. Lalu memberikan bahwa ada loh yang seperti ini ya, awareness gitu ya. Nah, watchman, jadi kemudian ini adalah perhatiannya harus dipusatkan pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan-kesempatan dan cara mengadakan perubahan serta sarana-sarananya. Jika mungkin maka aspirasi nasional mereka dibangkitkan. Jadi memang ini adalah bagian dari fungsi dari pusat sampai ke daerah. Jadi misalnya apa ada program-program khusus dari pusat misalnya gitu ya. Ya entah kesehatan, entah bidang-bidang yang lain yang kalau sekarang politik gitu ya. Nah, itu bisa juga komunikasi pembangunan adalah untuk memberikan informasi tentang ya pembangunan nasional, pembangunan bidangnya ini COVID apalagi sekarang ya. Dan itu adalah kaitannya dengan memberikan cara ya, apa yang harus dilakukan, gimana caranya. Ada era new normal gitu ya, new normal era. Jadi adaptasi untuk kebiasaan hidup yang baru. Nah, itu juga sebagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya berkaitan dengan perubahan-perubahan ya cara hidup ya, cara beradaptasi. Nah, supaya apa? Supaya ya tetap berlangsung hidupnya, tidak meninggal kayak di India itu kan mungkin karena populasi orang India tuh banyak jadi sama pemerintahnya dibiarkan saja gitu. Jahat ya kalau kita mikirnya kayak gitu ya. Mungkin karena penduduknya kan banyak India itu. Jadi sampai dia nggak percaya ada COVID, lalu kemudian dia ada perhelatan upacara mandi di sungai, lalu besoknya yang kena COVID banyak. Nah mungkin itu cara-cara mengendalikan populasi di bumi ini gitu ya. Ya tapi kita kan tidak ya, Indonesia sampai nggak boleh mudik sampai sebagainya ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Nah, ini dialog ya, policy function ya, dialog diperluas. Mungkin nah ini katanya mungkin dengan musrenbang. Nah, kalau musrenbang itu kan program-program mulai dari masyarakat yang level RT, lalu pemimpin lokalnya itu RT, RW, desa, kecamatan sampai kabupaten. Nah, itu mengusulkan program-program apa, lalu kemudian naik gitu, lalu kemudian sampai level kabupaten itu aspirasi atau kesempatan masyarakat untuk mengusulkan apa yang diharapkan dalam program pembangunan itu bisa dilakukan. Jadi fungsi komunikasi pembangunan ini adalah bagaimana ya pesan-pesan perubahan itu disampaikan dengan jelas, memberikan alternatif apa yang akan didiskusikan, dan arus informasinya juga berjalan lancar dari atas ke bawah dan juga sebaliknya. Oke, dan ini kelihatan pada musrenbang menurut saya. Lalu ada Oke, jadi saya ulas sedikit tadi yang di atas. Kalau ini itu lebih memberi informasi tentang program pembangunan ya dari pusat ya. Lalu kemudian fungsinya adalah dari pusat ke daerah, bisa juga di dalam fungsi-fungsi memberi informasi di dalam satu level itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah ini ada kesempatan untuk mengambil keputusan. Kalau di atas adalah fungsi memberi informasi, kalau yang policy function adalah untuk mengambil keputusan dengan dialog-dialog. Jadi nanti kalau dalam ujian ada contoh misalnya musyawarah di level RT untuk penanganan demam berdarah gitu ya, atau untuk mengantisipasi pemudik yang pulang seperti itu. Maka dilakukan diskusi di ruang Pak RT. Itu berarti komunikasi pembangunannya untuk fungsi policy function seperti itu. Lalu kemudian teaching function, ini adalah tujuan komunikasinya adalah bagaimana petani-petani atau orang-orang atau tenaga kerja itu harus dididik. Jadi fungsi-fungsi yang mendidik ya, teaching itu adalah fungsi mendidik. Siapa yang dididik? Ya bisa tenaga kerja, bisa orang dewasa yang masih buta huruf ya. Kenapa orang dewasa masih buta huruf ya? Dulu apa nggak sekolah gitu pertanyaan saya. Kalau misalnya orang seusia saya buta huruf, mungkin ya dulu tidak ada kesempatan sekolah. Tapi kalau di era sekarang kan harusnya kalau umur 30 itu ya sudah kena wajib belajar 9 tahun. Harusnya kan program wajib belajar 9 tahun itu sudah ada sejak tahun 90-an. Jadi artinya kalau orang yang lahir mulai dari tahun 90 sampai sekarang, itu harusnya dia tidak buta huruf. Nah, ketika masih menemui orang buta huruf, maka kita harus mengajarkan itu. Memberi informasi dengan cara teaching, ya, mengajari, ya, melatih. Oke, petani, lalu kemudian guru, ya siapapun lah yang kemudian menjadi tenaga-tenaga terdidik, terlatih, itu adalah teaching function. Oke, lalu misalnya masyarakat umum, misalnya harus diajari apa? Contohnya misalnya cara hidup sehat. Oke, baik. Nah, masuk pada subpokok bahasan yang keempat adalah tentang aktor atau komunikator. Jadi Anda bisa membayangkan nanti akan menjadi apa? Saya menjadi aktor yang mana dalam pembangunan ini. Nah, aktornya itu dipandang dari dua sisi. Yang pertama adalah sentralisasi, dan itu adalah aktornya pemerintah. Gitu. Kalau itu desentralisasi, ya itu berarti pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan warga. Nah, siapa yang diberi kewenangan itu adalah menjadi aktor komunikasi pembangunan, dan itu bisa dari LSM, masyarakat lokal ya bisa pemimpin-pemimpin lokal, masyarakat lokal umum, bisa juga aktivis gitu ya. Lalu kemudian swasta, ini bisa saja dengan program CSR mereka, lalu melakukan program komunikasi pembangunan untuk pendidikan, pengembangan ekonomi, memperbaiki lingkungan yang mungkin gundul atau perlu ditanami dengan tanaman pohon, lalu mengolah. Nah, ini adalah bagian dari swasta. Dananya dana CSR-nya perusahaan, Corporate Social Responsibility, CSR. Lalu ada media massa yang sifatnya itu bisa didengar oleh atau dinikmati oleh banyak orang, dan itu bisa mungkin radio. Radio juga banyak jenisnya, tapi radio yang menyiarkan tentang program-program pembangunan itu misalnya radio komunitas. Jadi dalam satu komunitas tertentu dia punya program radio, lalu kemudian pemerintah lokalnya menggunakan saluran atau sarana radio itu untuk memberikan informasi tadi itu, watch function tadi itu. Jadi bisa pengumuman, bisa juga informasi-informasi penting. Nah, itu melalui radio komunitas. Atau kalau di
Di daerah tuh ada radio siaran pemerintah daerah, RSPD. Lalu ada televisi publik, televisi yang dikelola bersama. Lalu kemudian ada, kalau melalui pemerintah ya melalui proyek kampanye pembangunan, ya. Seperti tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau yang sekarang kampanye COVID, misalnya seperti itu, pakai Satgas COVID, itu pemerintah daerah dan juga dibantu tentu ya dengan civil society dan swasta juga. Karena COVID ini adalah perlu bahu-membahu antar semua pihak menurut saya. Dan juga akademisi, dosen, juga mahasiswa melalui program pengabdian, program kreativitas mahasiswa maupun KKN. Oke. Baik, lalu lingkup komunikasi pembangunan, kita akan bahas lingkupnya apa saja tadi. Mulai dari lingkup itu adalah kita definisikan dulu ke awal tadi adalah strategi, lalu media, lalu masalah sosial, dan itu adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, maka lingkupnya adalah lingkup pemanfaatan komunikasi pembangunan itu bisa banyak hal. Dan kalau melihat sektornya, misalnya sektor tertentu ya, pertanian, lalu kesehatan, KB, lingkungan. Nah, ini contohnya yang sektor pertanian ini adalah melalui kelompok tani, metode penyuluhannya misalnya dengan ceramah, diskusi, tadi demonstrasi atau karya wisata yang tadi saya jelaskan, kursus ya, nonton film atau ini sekolah lapang. Oke. Ini contoh-contohnya, ini adalah pengelolaan sampah. Jadi bagaimana ibu-ibu itu mengambil sampah dari warga store sampah lalu dipilah mana yang yang bisa didaur ulang, mana yang dibuat sampah organik begitu. Bisa juga di bidang keluarga berencana, ini ada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, juga memanfaatkan atau menyosialisasikan NKBS, NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Jadi ini adalah kayak semacam peraturan gitu ya, norma itu kan. Jadi misalnya gini, 2 anak cukup, lalu kemudian jarak anak antara anak yang satu dengan anak berikutnya minimal 2 tahun. Kemudian apalagi, nah itu adalah bagian dari norma ya, aturan-aturan. Lalu PLKB, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, ini biasanya melalui PLKB ini informasi tentang strategi BKKBN disampaikan. Nah, medianya bisa film, televisi, radio, media tradisional. Jadi film saya dulu, sekarang sudah jarang ya. Di zaman Soeharto dulu sering ada film yang disetel gitu di berbagai daerah gitu tentang KB. Jadi film nasional tuh dibikin tapi dengan KB ya, temanya adalah KB. Kalau sinetron tuh ada juga tentang KB. Sandiwara radio itu dibuat yang itu adalah sponsornya adalah dari BKKBN. Oke, nah lingkup yang lebih luas dari penggunaan media itu bisa media massa, bisa iklan layanan masyarakat, lalu kemudian media yang lain adalah media orang atau interpersonal. Ini adalah melalui pemimpin pendapat atau opinion leader, bisa dari level terendah misalnya RT, RW gitu ya. Opinion leader itu bisa dari PKK, lalu posyandu, apalagi majelis taklim. Nah itu semua pasti punya pemimpin dan kita melalui pemimpin itu. Lalu kemudian forum ya, ada kelompok pencapir, kelompok pendengar, pemirsa dan pembaca dan pemirsa. Lalu ada radio komunitas, misalnya menyiarkan tentang tokoh tani, lalu ada cyber extension, telecenter, grup WhatsApp, dan sekarang yang lagi marak dan jadi penelitian mahasiswa komunikasi adalah bagaimana peranan grup ya WhatsApp ini dipakai untuk penyuluhan dan juga untuk komunikasi di pembangunan di pedesaan. Lalu video, nah ini yang banyak terjadi, banyak ya sekarang banyak blogger atau youtuber yang dia punya pendapatan sangat tinggi gara-gara dia sering upload video, padahal kadang-kadang videonya juga tidak terlalu berguna gitu ya, tapi karena saking seringnya upload gitu maka dia mendapatkan hasil yang banyak dari iklan dan dari YouTube-nya sendiri. Oke, lalu kemudian ada edutainment. Edutainment adalah edukasi dan entertainment, jadi edukasi yang dikemas dalam sebuah tontonan yang menghibur. Nah, ini bisa banyak cara gitu ya. Nah, ini beberapa contoh permainan edukasi ya, ada game anti korupsi. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa PKM IPB. Jadi dia membangun semacam alat edukasi permainan dan banyak juga yang menang gitu ya.
di level nasional karena ini memang sangat berguna untuk memberikan informasi pada lingkup tertentu, tidak hanya pada anak-anak, bisa juga pada orang dewasa, di mana permainan itu lalu dimuati dengan informasi-informasi tentang pembangunan. Oke, baik. Lalu kemudian konteks ya, lingkup ini konteksnya apa saja? Nah, konteksnya itu bisa dalam lingkup kelompok, ini contohnya adalah rapat RT, lingkup organisasi, ini adalah lebih tinggi dibanding RT ya. Misalnya desa itu sudah lebih organisasi, atau dinas, atau organisasi-organisasi lain, tapi lingkupnya organisasi. Lalu kemudian komunitas. Nah, komunitas ini adalah bagaimana kalau participatory rural communication operation ini adalah bagaimana komunitas itu mengumpulkan data, diajak ya bersama-sama mengumpulkan data, lalu merancang programnya bersama-sama sesuai dengan persepsi mereka tentang apa yang dia ingin lakukan dalam program pembangunan itu. Misalnya di situ banyak rumah tidak layak huni, lalu kita tanya di mana rumah tidak layak huni itu. Oke, ya, gimana? Suara saya hilang ya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke, maaf. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi saya ulang. Jadi komunitas ini adalah bagaimana lingkup komunikasi yang melibatkan lebih banyak orang ya, people itu terlibat. Jadi misalnya kita kasih tema, misalnya kita identifikasi rumah tidak layak huni, lalu dari situ kita bantu gimana caranya, kita carikan sponsor untuk dibangun atau kita iuran di antara warga. Nah, lalu kemudian mereka mengidentifikasi rumah-rumah kriteria tidak layak huninya apa. Nah, itu ditanya pada masyarakat. Apa alasannya kenapa dikatakan tidak layak huni gitu. Kemudian kita mau bangunnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi beberapa kali kan ada kementerian yang minta data tentang rumah tidak layak huni, lalu dia minta untuk proposal yang kemudian akan dibantu. Nah, mungkin dengan PRCA ini, Participatory Rural Communication Appraisal ini, masyarakat bisa bersama-sama secara fair ya, terbuka juga. Kan kadang-kadang kalau yang dibantu yang kaya gitu ya, kalau data dari atas kan seringkali gitu, yang dibantu itu bukan yang layak menerima bantuan. Maka dengan proses komunikasi yang partisipatif ini, maka masyarakat juga tahu, oh itu yang tidak layak huni, oh itu karena dia nggak punya penghasilan tetap, misalnya kalau anaknya cukup banyak, sehingga rumahnya tidak bisa diperbaiki, uangnya hanya cukup buat makan, maka kita akan tentukan bersama-sama dalam masyarakat itu. Oke, ini telecenter, ini adalah bagian dari pusat informasi ya, mungkin bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas ya. Oke, lalu kalau lingkup komunikasi yang berikutnya ini ada Cyber ya, Cyber Extension, di mana kementerian itu punya website ya, di mana website itu ada materi-materi tentang penyuluhan, lalu bagaimana itu boleh di-share gitu ya, bisa diakses, mungkin teman-teman nanti bisa membuka websitenya Kementerian Pertanian ya. Baik, ini Cyber Extension tadi saya maksud, ini juga bisa bekerja sama dengan kampus ya, ini ada Institut Pertanian Bogor, punya juga Cyber Extension. Nah, lalu bisa juga media massa yang lain, ini ada Kabar Tani, dan ada satu website tertentu, ya dia memanfaatkan biosluri ya sebagai pupuk tanaman dan bahan pakan ikan. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, bagaimana itu diaplikasikan? Nah, ini bisa berbasis aplikasi apa? Jadi ada Tani Hub ya, kalau ada Digitani, kalau IPB punya namanya Digitani, dan itu adalah aplikasi untuk informasi-informasi yang bisa diakses untuk petani. Pantau harga, lalu ada beberapa aplikasi ya, basisnya adalah Android ya. Nah, ini tentang aplikasi ya petani ya. Baik, ini sama pantau harga tadi ya. Ya, saya rasa itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan.